Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan ibu bapak wali murid semuanya. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat semua. Nah, sebelum itu kakak ingin memperkenalkan dulu ya. Nama kakak Linda Esa Putri Wardani, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Nah, pada hari ini adik-adik tahu nggak nih kakak ini mau ngapain di sini? Nah, jadi kakak di sini akan memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk anak. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih, apa sih yang dimaksud gizi seimbang itu? Jawab, angkat tangan. Ya. Nah, sebagian adik-adik ini udah pada ngerti ya, udah hampir benar. Tapi sekarang untuk istilah 4 sehat 5 sempurna itu telah diganti menjadi gizi seimbang. Nah, adapun pengertian dari gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang beraneka ragam yang mana memenuhi 5 kelompok gizi guna untuk mencegah masalah gizi. Nah, sebelumnya ibu wali murid udah pada dibagiin kan leafletnya. Nah, adik-adik dengerin juga ya. Nah, di situ sudah kami bagikan leaflet tentang gizi seimbang. Tadi kan udah dijelasin nih apa sih gizi seimbang itu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang dampak masalah gizi. Nah, jadi dampak masalah gizi pada anak itu ada 2, yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Adapun gizi kurang yaitu ketika badan menjadi lemah karena kekurangan energi. Dan juga ketika seseorang itu gizi kurang, maka akan mudah terserang penyakit infeksi. Selanjutnya, pertumbuhan anak menjadi terhambat dan juga prestasi anak menjadi terhambat juga. Nah, adapun masalah pada gizi lebih pada anak yaitu akan terjadinya pubertas dini, gangguan pernafasan dan juga masalah psikologis pada anak. Pada saat remaja nanti akan terjadinya kegemukan saat remaja nanti dan juga sindrom metabolik. Nah, selanjutnya adalah apa sih biasanya faktor yang mempengaruhi masalah pada gizi anak. Nah, gizi anak biasanya tuh yang mempengaruhi pada gizi anak yaitu ketika anak itu suka memilih-milih pada makanan. Nah, jadi ketika dia tidak suka pada makanan itu, nah si anak akan enggan untuk memakan makanan itu. Nah, selanjutnya itu ada anak yang terlalu sering jajan. Akibat dari si anak sering jajan itu, maka pemenuhan gizi akal 5 zat gizi itu jadi kurang, jadi tidak seimbang. Dan juga selanjutnya adalah ketika masalah gizi pada anak itu terjadi, nah itu biasanya dikarenakan karena anak terlalu lelah setelah lama bermain. Jadi ketika anak itu biasanya anak-anak usia SD gini kan sering main ya. Nah, ketika anak itu sudah lelah bermain, nah maka dia akan enggan untuk makan. Jadi dia lebih mungkin untuk tidur. Nah, salah satu faktor yang dapat menyebabkan masalah pada gizi anak tersebut yaitu ketika anak terlalu milih-milih pada makanan. Nah, ketika anak terlalu milih pada makanan, misalkan anak tersebut tidak mau makan tersebut, misalnya anak tidak suka pada sayur atau pada makanan tertentu, mereka biasanya enggan untuk memakan makanan tersebut. Nah, maka dari itu akan mengakibatkan pemenuhan gizi terhadap tubuh mereka berkurang. Nah, faktor selanjutnya yaitu adalah ketika anak terlalu sering jajan. Ketika anak terlalu sering jajan, maka pemenuhan menjadi tidak seimbang dan akan cenderung sembarangan. Ketika jajan pastilah pemenuhan
akan zat gizi si anak tersebut menjadi tidak seimbang dan teratur. Makanya untuk itu orang tua perlu dikontrol ketika anak tersebut jajan, terutama pada saat sekolah kan mereka cenderung tidak ada pengawasan dari orang tua, atau ketika tidak ada pengawasan dari guru-gurunya, nah maka mereka akan memilih jajan semau mereka. Nah, di leaflet selanjutnya gimana sih cara mengatasi masalah gizi pada anak tersebut? Nah, cara mengatasi masalah pada gizi anak tersebut yaitu dengan di sini memperhatikan variasi makanan yang diberikan kepada anak. Nah, di sini orang tua harus pinter-pinter dalam pemilihan variasi makanan terhadap anak. Nah, mungkin saja anak tersebut tuh pastinya ada yang tidak suka terhadap jenis makanan tertentu. Nah, disitulah peran orang tua penting di dalam membujuk anak agar pemenuhan asupan gizinya seimbang. Nah, disitulah peran orang tua penting di dalam pemilihan variasi makanan terhadap anak, dan juga supaya anak tidak cepat bosan yang ketika makanan hanya itu-itu saja. Nah, maka dari itu peran orang tua sangat dibutuhkan di dalam pemilihan variasi makanan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada memberikan modifikasi makanan pada anak. Nah, pasti ketika anak tersebut tidak suka terhadap makanan jenis tertentu, misalnya si anak tersebut tidak suka makan wortel, nah maka di situ peran orang tua juga penting untuk memodifikasi pada makanan tersebut agar anak tersebut tuh menjadi kebiasaan dan suka terhadap makanan tersebut. Mungkin bisa wortel tersebut bisa diselipkan ke dalam makanan atau dibentuk yang lucu-lucu, atau juga bisa disamarkan bentuknya agar si anak ternyata tidak tahu bahwa di situ ada makanan yang ia tidak suka, yaitu wortel tersebut. Nah, maka dari itu orang tua harusnya juga belajar bagaimana cara memodifikasi anak agar anak tersebut tidak lagi memilih-milih pada makanannya. Nah, selanjutnya itu adalah mengontrol berat badan pada anak. Nah, mengontrol berat badan pada anak itu sangatlah penting karena akan mengetahui berapa sih signifikan pertumbuhan pada anak orang tua tersebut. Maka dari itu orang tua haruslah rutin-rutin di dalam mengecek berat badan terhadap anak. Jadi agar berat badan anak tersebut tetaplah ideal. Menjaga kesehatan diri. Nah, anak usia sekolah atau anak usia sekolah itu cenderung suka bermain, yang mana suka melakukan hal-hal yang baru dan juga melakukan hal-hal mungkin yang kotor. Nah, maka dari itu orang tua haruslah penting di dalam mengingatkan, di dalam menjaga kesehatan diri pada anak, yaitu minimal mandi 2 kali sehari, dan juga dan anak dibiasakan supaya mencuci tangan menggunakan sabun yaitu minimal 20 detik, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, yaitu waktunya ketika sebelum makan, setelah buang air, atau setelah beraktivitas, agar kesehatan anak tersebut lebih terjaga dari kuman dan virus. Nah, di sini kakak pengen tanya nih, di sini adik-adik siapa sih yang suka dibawain bekal dari rumah sama mamanya? Ayo angkat tangan. Adek, ya. Nah, banyak juga ya yang dibawain bekal sama mamanya dari rumah. Nah, itu adalah contoh bagus untuk menjaga gizi seimbang pada anak. Nah, untuk ibu-ibu yang belum, untuk ibu-ibu atau para orang tua yang belum, supaya mengusahakan anaknya agar membawa bekal dari rumah ya. Pemilihan bekal yang baik untuk anak. Nah, di sini ada contohnya, misalkan seseorang anak tersebut susah untuk makan nasi atau
makan di leaflet yang sudah dibagikan pada orang tua tadi. Nah, untuk nasi di sini bisa dimodif dengan menggunakan bentuk-bentuk yang disukai anak. Contohnya ini ada nasi yang dibentuk seperti beruang, dan juga atau menggunakan smile seperti ini, dan juga yang lain-lain, atau mungkin pemberian sayur terhadap anak ketika anak tersebut tidak suka bisa diselipkan di antara makanan tersebut. Jadi anak cenderung tidak langsung membuang pada bekal tersebut. Nah, kakak pengen tanya nih, di sini adik-adik lebih suka jajan atau makan bekal dari mamanya nih? Ayo. Nah, bagus kalau lebih suka makan dari bekal orang tuanya, karena ya lebih terkontrol di dalam pemenuhan gizi pada anak tersebut. Jadi untuk para orang tua yang belum, diusahakan untuk membawakan bekal dari rumah ketika untuk jam istirahat, ketika untuk makan pada jam istirahat di sekolahan anaknya. Oke, Mam? Seperti apa sih susunan gizi seimbang yang baik untuk anak? Nah biasanya gizi seimbang atau lebih dikenal dengan penerapan isi piringku, yaitu ketika di dalam piring tersebut terdapat 1/3 dari setengah makanan pokok, 2/3 dari setengah yaitu berupa lauk hewani dan nabati, 2/3 dari setengah yaitu berupa sayur-sayuran, dan juga 1/3 dari setengah yaitu berupa buah-buahan. Nah, itu adalah susunan ketika isi piringku tersebut. Nah, atau juga kita biasa lihat dengan piramida seperti ini. Jadi, yaitu jadi susunan gizi seimbang yaitu berupa adanya zat tenaga, contohnya seperti nasi, umbi-umbian, gandum, roti, dan lain-lain. Nah, dan juga ada zat pengatur, yaitu biasanya dari sayur dan buah-buahan. Ada juga sebagai zat pembangun, yaitu biasanya dari lauk hewani dan nabati. Nah, selanjutnya kakak bakal jelasin gimana sih pesan umum gizi seimbang itu. Jadi, pesan umum gizi seimbang itu ada 10. Nah, bisa dilihat di leafletnya. Yang pertama yaitu membiasakan mengkonsumsi makanan pokok yang beraneka ragam. Nah, jadi seperti yang udah kakak jelasin tadi, sangatlah penting di dalam memvariasikan makanan pada si anak. Nah, yang kedua yaitu adalah batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Nah, penggunaan garam, gula, dan lemak yang dianjurkan perharinya yaitu gula sebanyak 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per hari, garam yaitu sebanyak 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram natrium, dan juga lemak yaitu 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram per hari. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang ideal. Nah, biasanya di usia anak sekolah dasar pasti si anak sangatlah senang ketika bermain. Nah, otomatis di saat itulah mereka melakukan aktivitas fisik. Nah, maka dari itu ketika mereka terkadang kelelahan akibat dari aktivitas mereka, si anak tetaplah harus mendapatkan konsumsi yang seimbang dari orang tuanya. Nah, untuk poin yang keempat yaitu membiasakan mengkonsumsi lauk pauk dengan protein tinggi. Nah, untuk usia sekolah dasar sangatlah penting pemenuhan protein terhadap tubuh mereka. Karena apa? Ketika anak mungkin hanya mengkonsumsi dari protein yang dia tidak memenuhi pada kebutuhannya, maka akan terjadi gizi kurang. Nah, sebaliknya ketika anak mengkonsumsi lauk dengan protein yang terlalu tinggi juga tidak sesuai dengan takaran per tubuhnya, maka akan menyebabkan gizi lebih. Nah, untuk poin yang kelima yaitu membiasakan cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir.
yaitu ketika mereka sehabis bermain, setelah beraktivitas, setelah buang air, dan juga sebelum makan, mereka harusnya dibiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir agar terhindar dari kuman dan virus yang berbahaya. Nah, untuk poin yang ketujuh yaitu membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, di sini jangan sampai si anak kekurangan mengkonsumsi air di dalam seharinya, karena ketika seseorang anak tersebut kurang di dalam mengkonsumsi air, maka itu dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, untuk poin yang ke-8 yaitu banyak makan sayur dan buah. Nah, jangan sampai si anak ketika makan dalam seharinya jangan sampai si anak ketika makan dalam seharinya tidak memakan buah dan sayur sama sekali, dikarenakan mereka tidak suka. Jangan sampai seperti itu, karena sudah dijelaskan tadi di dalam susunan gizi seimbang haruslah terdapat sayur dan buah, yaitu 2/3 dari setengah piring berupa sayur dan 1/3 dari setengah piring itu berupa buah, karena sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk memenuhi kebutuhan si anak. Dan juga jangan sampai ketika makan si anak contohnya hanya memakan nasi dan nugget atau nasi dan telur ceplok seperti itu saja. Haruslah ada penambahan sayur dan buahnya. Nah, untuk poin yang nomor 10 yaitu syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Kenapa kita harus mensyukuri keanekaragaman makanan? Karena keanekaragaman makanan terlebih untuk si anak sangatlah penting untuk membuat kandungan gizi tersebut menjadi seimbang. Nah, idealnya seperti yang tadi sudah dikatakan, setengah dari piring terdiri dari sayur dan buah, dan setengah lagi dari lauk dan setengahnya lagi yaitu dari nasi dan lauk hewani dan nabati. Nah, selain itu asupan gizi harus seimbang, yaitu didapat dari keanekaragaman makanan. Seimbang yaitu didapat dari berbagai jenis panganan, yang mana itu dapat membantu tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid di sini jangan lupa ya untuk menjalankan 10 pesan gizi seimbang. Nah, selanjutnya kakak di sini punya puzzle nih. Siapa di sini yang suka main puzzle? Hayo angkat tangan. Nah, atau siapa di sini yang mau maju? Ayo sini maju, perwakilan 3 orang buat mainin puzzle. Nih, kakak udah bawa puzzle. Nanti siapa yang bisa juara 1 dapat oleh-oleh dari kakak. Nah, sebelumnya kakak bakal jelasin puzzle apa sih nih kak gitu. Nah, jadi ini tuh puzzle tentang pedoman gizi seimbang. Oke, udah di penghujung acara. Nah, sebelum kakak menutup penyuluhan pada pagi hari ini, masih ingat gak nih jargon yang udah kakak berikan tadi? Masih ingat dong? Masa lupa? Nah, kakak ingetin lagi ya. Jadi jargonnya yaitu ayo konsumsi makan gizi seimbang untuk tumbuh besar dan sehat di masa depan. Kakak ulang ya. 1, 2, 3. Ayo konsumsi makan gizi seimbang untuk tumbuh besar dan sehat di masa depan. Oke, sekian penyampaian penyuluhan dari kakak. Mohon maafnya bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.